akan record dulu. Jadi pertemuan kali ini nanti mungkin kalau hasil recordnya, kalau ingin mengulang lagi langkah-langkahnya bisa Anda bisa membuka kembali ya catatan-catatannya. Oke, yang pertama adalah saya ingin kita ke code igniter dulu ya. Code igniter, jadi yang code igniter itu sudah versi 4, tapi saya masih menggunakan yang versi download ya. Kita pakai yang versi 3 ya. Jadi yang ya lumayan tidak terlalu repot lah penggunaan untuk versi 3. Ya, oke. Ini code igniternya sudah kita dapat. Langsung saya sebentar, saya cut dulu ya. Ctrl X. Saya langsung bawa ke XM docs. Buat subpaste langsung di sini deh. Ya ini ya code igniter yang kita pakai yang ini ya. Saya cut balik lagi ke ya. Yang ingin apa ya? Kita pakai nama apa ya? Kemarin kan sudah GIS ya. Karena leaflet ya. Saya pakai leaflet aja ya. Karena kita spesifik ya menggunakan leaflet ini. Jadi nanti pada saat saya jalankan dulu htdocs-nya. Jalan belum ini? Oh, sudah jalan. Oke. Ya, berarti kalau saya langsung ke localhost kemudian ke leaflet gitu ya. Ya, ini sudah berhasil terinstall code igniternya ya. Code igniternya sudah berhasil terinstall. Kembali lagi htdoc ke leaflet tadi. Leaflet ini ya. Jadi caranya kalau mau edit biar gampang ya. Kalau mau Visual Studio Code, kalau udah pakai Git Bash gini enak ya. Klik kanan Git Bash, kemudian kita tinggal ketik kode spasi titik gitu ya. Ya, jadi langsung kita diarahkan ke Visual Studio Code-nya. Ya. Ini kan. Jadi ada aplikasi. Nah, inilah kira-kira tampilan apa namanya? CI ya, kode igniter. Jangan lupa biasanya kita selalu bikin satu file yang di luar sini namanya ht-access. Titik ht-access. Ht-access itu isinya apa saja, itu lihat di dokumentasinya. Nggak usah dihafal, kita tinggal cari saja ht-access itu apa sih yang harus kita isi di ht-access ini. Ini ya, code igniter URL. Ini tinggal kita copy. Ht-access ini fungsinya nanti kita tidak perlu mengetikkan PHP index lagi atau index.php lagi. Sehingga karena ini kan sudah jalan, leafletnya ini sudah jalan, saya copy dulu, copy. Di pengaturan ya sekarang di aplikasi. Di aplikasi ini ada config, di autoload dulu. Di autoload ini nanti kalau karena sebenarnya ini tidak perlu banyak dijalankan si autoloadnya sementara ya. Kecuali nanti ya seperti database session. Nah, ini kayaknya saya perlu aktifkan yang database-nya yang jelas untuk saat ini belum ya. Session barangkali nanti diperlukan, saya jalankan dulu.
Autoload-nya terus ini driver buka ini helper ini sama URL sama filenya barangkali saya hidupkan ya. Yang lain absen. Ya sudah, autoload itu saja yang perlu di setting sementara ya. Kemudian di config ya base URL-nya tadi saya sudah copy ya, yang leaflet tadi. Ya, ini kita copy ke sini sehingga nanti kalau mau panggil base URL itu atau panggil ini lokasinya ini kita cukup panggil base URL, nggak perlu lagi localhost leaflet gitu ya. Kemudian karena tadi HT-access sudah saya pasang, sehingga indeks PHP ini bisa kita hapus. Nah, save kembali, nah, kita reload lagi, harusnya tidak ada perubahan. Ya, jadi kalau tidak ada perubahan ini sudah oke ya. Berikutnya, biar tampilannya bagus ya, saya perlu pakai binary admin ya. Binary admin ini adalah bootstrap admin. Bootstrap itu apa ya? Kumpulan CSS ya, kumpulan CSS. Sehingga nanti kita tidak perlu repot-repot lagi lah bikin tampilan-tampilan itu tinggal kita pakai saja ya. Ini tinggal kita download ya. Jadi nanti binary admin itu modelnya seperti ini. Biasanya pakai admin LTE juga boleh ya. Binary admin ini sepengetahuan saya lebih ringkas ya, lebih inilah lebih sedikit lah. Ekstrak file, saya ekstrak dulu. Binary admin, nah ini ya BS, dibilang BS binary admin. Ini saya copy. Kalau dengan nama BS binary admin ini kita paste ke htdocs-nya leaflet, taruh di sini ya. Ya, jadi nanti kalau contoh ya, misalkan kita pakai yang hard index ya, nanti tampilannya itu kurang lebih seperti ini. Jadi kan lebih bagus ya. Kalau menggunakan admin dashboard seperti ini. Ya, oke ya. Admin nanti kita akan. Oke, berarti kita mulai melakukan mulai coding ya. Jadi kalau ini saya juga sambil menjelaskan bagaimana sih coding di CI itu langkah-langkahnya. Karena begini, saya melihat mahasiswa itu sebagian besar programnya itu dibikinkan orang ya, sehingga kadang-kadang ganti menambah itu susah sekali. Kenapa? Karena apalagi kalau menggunakan framework ya, tidak tahu bagaimana caranya. Jadi yang paling penting di CodeIgniter itu ada 3 bagiannya, yaitu controller, kemudian view, ya, kemudian model. Model ini kalau nanti berhubungan dengan database. Untuk sementara kita tidak pakai model ya. Hanya view sama controller saja. Ya. Jadi tampilan kenapa bisa tampil ini? Kenapa bisa tampil welcome to CodeIgniter? Karena begini. Yang pertama yang akan diakses itu adalah root ya, roads ya. Ini adalah paling paling awal yang akan dipanggil itu adalah root kemudian welcome. Jadi welcome ini merupakan namanya controller ya. Jadi controller dengan nama welcome. Pasti di controller ini ada namanya welcome ya. Nah, ini kan kelihatan ada nama welcome. Di controller welcome dia ada fungsi memanggil index ya. Fungsi index ya. Index ini yang dipanggil apa? Di view welcome message. Jadi kita nanti akan lihat di view ini pasti ada file dengan nama welcome message. Jadi di view balik bawah ya, ada namanya welcome message. Ya. Jadi inilah yang dipanggil saat ini. Jadi kalau welcome saya kasih katakan tulisan apa saja, saya simpan, maka nanti akan berubah ya, tampilannya ini akan berubah pasti ya. Welcome gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi itu alur pemrograman yang ada di
code igniter, strukturnya begitu. Nah, karena itu kita akan mulai berarti di mana tadi di route ini kita tidak akan memanggil welcome, tapi saya akan memanggil file dengan nama controller dengan nama GIS ya. Ya, kalau ini saya jalankan pasti error ya. Error not found ya, controllernya not found. Ya, controller GIS ini karena nggak ada ya saya harus buat ya. Jadi route-nya itu saja yang perlu di ini. Sekarang kita akan di dua tempat ini antara controller dan view. Jadi di mana controller? Di controller ini ya kita perlu tambahkan file dengan nama GIS. Ingat kalau controller itu diawali dengan huruf besar ya. Controller dengan nama GIS ya, ini yang dipanggil tadi di route ya, dipanggil pertama kali. Nah, isinya bagaimana? Contek saja ya dari welcome ini. Kita contek, jadi nggak perlu coding repot-repot, contek saja. Sekalipun nyontek nggak apa-apa ya, tapi yang penting tahu caranya. Ya. Jadi kelasnya ini bukan welcome, tapi kelasnya kita ganti dengan GIS. Kemudian yang akan dipanggil, ya begitu menghubungi controller ini, dia akan manggil view. View-nya mau mana yang mau dipanggil, misalkan ya. View yang mau dipanggil misalkan kita akan arahkan ke home dulu deh. Ke home dulu. Jadi saya harus bikin view dengan nama home. Sekarang kita ke view ya. View di sini kan belum ada ini home ya. Kita harus bikin file. Kalau home di sini huruf kecil nggak apa-apa karena bukan controller. Ya, saya ketik dulu saja ini home. Ya. Save ya. Ya, jadi tadi GIS-nya itu manggil view dengan nama home. Ya, ini kan view, ini home. Jadi pasti nanti akan ada tulisan ini home. Ya, jadi di sini harusnya muncul tulisan ini home. Ya, jadi ini home. Ya, berarti sudah berhasil ya. Sementara kita sudah berhasil kita rubah ya. Nah, sekarang biar tampilannya itu bagus ya, biar tampilannya bagus seperti binary admin yang kita ini rencanakan ini ya. Kan binary admin yang kita rencanakan ini kan tadi bagus nih ya. Jadi tampilannya kita akan setting kalau ini kan terlalu rame ya. Kita coba yang blank page ya. Ya, ini kan blank page ya. Jadi kita akan nanti tampilan awal itu seperti ini, blank page seperti ini. Bagaimana caranya? Klik kanan, kita contek saja kodenya itu. Caranya gimana? Klik kanan, pick source. Nah, ini kodenya ya. Kode untuk menampilkan blank page itu ini kita contek. Jadi semuanya masukkan ke home ya. Ini home ini sudah tinggal di delete lah. Kita save. Nah, ini pasti nanti tampilannya akan berubah. Hanya mungkin perubahannya masih ada error-error sedikit lah. Nah, jadi hanya tampil teksnya, tapi belum tampil seperti layaknya yang kita inginkan begini ya. Apa problemnya? Problemnya adalah karena masing-masing ini ya lokasi dari CSS-nya ini, setting-settingnya ini tempatnya yang dipanggil berbeda. Karena itu yang ada haref-haref begini ini kita akan rubah ya. Satu contoh dulu untuk tes ya. Apakah ini ya, ini kode PHP untuk echo ya. Kode PHP echo berarti Anda akan ketikkan base URL dulu, base URL. Kemudian URL ini kan ada folder dengan apa? Ini ya. Docs ini, plat ini ya. Ada di ini base URL. Jadi ada folder lagi binary BS binary admin, BS binary admin. BS admin. Oke, saya save satu saja dulu. Kalau ini ada perubahan berarti sudah benar ya lokasinya. Ya, kalau
klik kanan, reload ya. Kalau ada perubahan berarti benar. This URL binary admin. Oh, kurang garis miring nih. Sini. Iya. Kurang strip gitu aja bisa. Iya, kan? Iya, jadi sudah ada perubahan ya. Tapi masih belum benar semua. Ini yang kita akan copy ke sini, ke seluruh yang ada href-nya ya. Ini ada href-nya, ini ada href-nya. Kalau ini bukan ya, ini kan langsung hubungannya bukan ke lokasi file kita, ini kan langsung ke internet. Jadi nggak perlu, nggak usah diubah ya. Terus lagi di yang di bawah, yang JavaScript-nya. Ya, ini juga kita paste. Oke, harusnya ini sudah jadi ya. Tampilannya reload sini. Ya, sama persis ya dengan yang kita inginkan. Nah, di sini ada perbedaan. Ada sesuatu yang miss. Miss-nya itu kan image ya. Saya coba Ctrl F. Kita akan find image. Nah, ini ya. Ya, jadi ini ada satu lagi yang belum kita paste. Oke. Nah, sekarang kelihatan sudah lebih bagus. Ya, jadi kelihatan semuanya. Oke ya. Ini adalah tampilan awal. Jadi kalau kita klik localhost leaflet seperti ini. Jadi orang-orang coding itu begini caranya. Lanjut ya, kita lanjut. Ada beberapa yang bisa kita perbaiki. Misalkan ini adalah title-nya kita kasih key saja. Kemudian apalagi ya, binary admin ini keys admin misalkan. Kemudian ini tampilan dashboard ya. Kemudian UI element ini mungkin kita pakai tampilannya apa? Map. View map. View map ya. View this map ya. Dan seterusnya lah nanti. Sementara ini dulu ya yang kita edit ya. Kalau nanti mau ada yang diedit lagi ya boleh-boleh saja. Ya, jadi nanti yang akan kita pakai mungkin ini dashboard. Belum ada linknya ya. Kemudian view map dan view base map ya. Untuk yang lain-lain bisa menyesuaikan. Oke ya. Nah, berikutnya adalah karena kita ingin agar tampilan itu satu tampilan ini ada template-nya gitu ya. Jadi nanti halaman satunya lagi kita tidak copy paste dengan kode yang panjang ini ya. Jadi kita akan bikin template ya. Kita akan bikin template. Template itu kita akan tempatkan di view ya. Kita akan bikin file dengan nama template. Oke, template.php ya. File home ini ya. File home ini kita akan jadikan gini, file home ini nanti pada saat kita klik di sini di dashboard ini ya, baru yang diarahkan ke home gitu ya. Sehingga file ini, file tampilan yang awal ini adalah tampilan untuk template saja. Ya, jadi ini saya akan cut, saya akan ganti ke template. Ya. Nah, karena template nanti yang akan pertama kali di load ya, yang diakses sehingga nanti seperti yang saya katakan, jadi di GIS-nya ini, di controllernya ini, yang diindeks ini, yang dipanggil bukan home ya, tapi template. Ya, oke. Jadi nanti tampilannya sama.
kan sama. Tapi kalau yang diakses masih home, ya pasti akan berbeda lah ya, pasti akan rusak ya. Oh, yang home-nya belum 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 dirubah soalnya. Ah, belum. Home-nya ini kan belum di save ya, sehingga yang di save yang ya. Jadi kalau ini ya rusak pasti ya, ya kan? Hilang ya semuanya. Ya karena itu di template ini kan yang benar ya. Aduh, di KISS ya. Ya jadi KISS-nya ini harus arahnya ke template. Oke, kita save dulu. Baik, berikutnya adalah kita akan bikin konten apa controller yang paling penting itu adalah di KISS ini ya, di KISS ini. Jadi yang pertama adalah pada saat kita yang ditampilkan itu indeks ya, pada saat yang tampil itu indeks, kita load-nya, kita akan tambahkan template ini berupa data, berupa data. Sebentar. Begini, kalau tampilan, saya reload lagi ya. Ini kan tampilannya kan belum ada apa-apa. Jadi nanti kalau awal yang akan tampil di sini harusnya ada sesuatu lah, isinya ya, isinya atau kontennya. Nah, konten itu kalau kita lihat di template-nya itu ya, kontennya itu ada di sebelah sini nih. Ya. Caranya kita gini kan, per ini div beginner, kayaknya di sini deh. Saya kasih keterangan gini ya, satu konten. Ini benar nggak ada kontennya di sini? Kita cek ya. Oh, sudah di save belum ini? Sudah di save. Template. Ini kayaknya nggak perlu. Setelah HR ya, HR. Oh, sorry. Setelah HR ini. Ini kan HR itu garis ya. Ini kan ada garis ini, garis tipis ya. Jadi setelah garis tipis itulah sebenarnya harusnya isi konten. Saya cek dulu apa benar. Ya, konten ya. Jadi kontennya sudah masuk. Ya, jadi di sini ini isi kontennya. Kontennya itu nanti kita akan isi di sini. Nah, sementara ya. Baik, kembali lagi ke GIS. Jadi tampilan kita nanti jadi ini adalah template. Nanti yang berubah-ubah itu kontennya kan. Kalau kita klik dashboard ya awal, kemudian view map kontennya berbeda, kemudian view base map kontennya berbeda. Jadi istilahnya template-nya ini sudah benar, tinggal kita akan isi ya. Tinggal kita akan isi dalamnya. Yang konten ini, kontennya yang akan kita isi dengan macam-macam data yang kita akan buat ya. Ya, yang pertama adalah kita kirim dulu. Jadi mengirim data ke dalam template itu ada satu cara ya. Caranya adalah kita akan bikin variabel dengan nama data. Ini berupa array ya. Array seperti ini. Ya. Kemudian di dalam data itu ada di dalam data array ini yang berupa array itu tumpukan data ya. Itu nanti ada judul. Jadi masing-masing judulnya akan berubah ya. Kalau di awal ini barangkali kita akan panggil nama judulnya adalah kalau di indeks itu kita panggil saja judulnya home ya. Home, kemudian isinya ya, isinya itu kita bilang page ya. Page-nya itu
page-nya itu akan menghubungi satu file ini ya, home ya. Satu file dengan nama home. Jadi ini namanya home. Judulnya dashboard juga boleh, tapi kalau mau home juga boleh ya. Oke, kita save dulu. Data ini ya, data yang sudah terkumpul berupa judul dan page ini ya, akan kita tampilkan di template. Di mana tampilannya? Yang pertama adalah ini judul ya, judul. Ini judul yang tadi kita bilang judul. Yang barusan kita bilang di GIS ini judul. Judul itu Allah, mengganggu sekali. Judul itu kita akan tempatkan di oh, judul ini apa sih? Blank page ya, blank page. Di sini blank page. Biar cepat saya search saja blank page. Oh, ini di bawah sini. Bentar, bukan ini ya, bukan ini. Yang ini blank page ya. Ini di atasnya konten ya. Jadi blank page ini kita akan ganti dengan satu kode PHP ya. Kode PHP echo ya. PHP echo dolar judul ya. Jadi sekarang judulnya sudah masuk. Kemudian untuk konten ya, untuk di GIS ini kan ada page ya, page home. Dia nanti akan mengarahkan ke page home ini. Di kontennya itu kita rubah begini, berupa kode PHP. Ini adalah if dollar page ya, jika page maka dollar this yang dipanggil load view ya, load view-nya adalah dollar page ya. Jika page-nya itu home, nanti yang dipanggil adalah home gitu ya. Ya, jadi judulnya tadi kan sudah home ya, judul home. Jika page itu home, ya kan begini. Jika di sini kontennya itu home, yang dipanggil adalah home ini. Home ini saya kasih ya, saya kasih keterangan. Ini adalah home. Ya. Oke ya. Kalau sementara kan belum ada ya, belum ada, mungkin mungkin ya, error atau belum ada. Kenapa? Karena di GIS ini datanya akan kita langsung taruh di sini. Jadi kita sisipkan di dalam template. Setelah template ini ada dollar data. Dollar data kemudian returnnya itu adalah false ya. Jadi tidak di return kemana-mana, tapi false ya. Ini harusnya saya oke ya. Ya, apa ini? Enable load page PHP. Bentar. Page load page. Enable load page. If page dot view dulu. Page-nya home. Nah, ini apa problem? Enable load request file dengan nama page. Tidak bisa meload file dengan nama home.
Coba sebentar, ini saya ganti dashboard. Kalau dashboard ini kan di sini harusnya ganti dashboard ya. Ya, berubah jadi dashboard. Dashboard ini page-nya sama dengan home. Ada error enggak ya? View sorry. Ini nggak usah petik ya. Ini kok pakai petik. Ya, ini adalah halaman home. Ya, jadi kan sudah benar ya. Halaman home, home ini sudah ini halaman home ya. Jadi berikutnya adalah, nah pada saat orang mengklik di template ya, pada saat kita klik di dashboard ya, klik di dashboard ini bukan lagi ke index, tapi dia akan ke halaman home. Jadi linknya akan kita ganti dengan PHP Evo ya. PHP Evo itu kodenya seperti ini. Paste URL. Paste URL, kemudian apa ini, GIS ya, controllernya kan GIS. GIS itu GIS kemudian indeks ya. Jadi cara bacanya itu GIS kemudian indeks. Dia akan diarahkan ke sini ya, ke GIS indeks. Coba kita cek. GIS URL, kemudian setelah itu dia akan manggil controller dengan nama GIS. Kemudian di dalam controller GIS ini ada indeks. Itulah yang dipanggil. Reload dulu. Jadi kalau kita klik dashboard harusnya sama ya. Ya, nggak ada perubahan. Nah, kalau kita view map, nah, baru nanti di sini akan ada perubahan ya. Jadi kita bikinkan dulu linknya. Kalau view map nanti ini kan view map ya. View map nanti GIS ini akan menghubungi view map ya. View map gitu ya. Coba diklik di sini ya. Kalau view map lihat di bawahnya ya. Di bawah ini ya, di bawah tulis di sini ada tulisan localhost leaflet GIS, kok ada UI HTML. Bentar, masih ada. Oh enggak. Harusnya enggak. Ctrl S. Harusnya enggak ada UI HTML. Reload. Ya, view map kan? Ya, jadi GIS kemudian view map ya. Jadi leaflet GIS view map. Nah, karena dia akan menghubungkan ke GIS view map, maka di sini harus kita bikin fungsi controller untuk view map. Harus sama ya namanya ya. Index, nanti di indeks, sorry, bukan, GIS akan menghubungi view map gitu ya. Di view map itu apa yang judulnya, ya harus view map juga kan. View map yang judulnya ya.
Kemudian page-nya ya, bukan page home gini, page-nya gini. Saya akan ganti page-nya itu view map gini ya. View map ya. Artinya page ini ya sama dengan kita harus bikin satu file dengan nama view map ya. Di view. View ini kita tambahkan file dengan nama view, harus sama tulisannya ya di sini. Map.php ya. Oke, ini adalah halaman view. Ini adalah halaman view map ya. Ya, ini harusnya jadi ya. Sudah disimpan semua. Nah, sekarang kalau ke dashboard ini home, kalau ke view map ini adalah ya view mapnya berubah, ini adalah halaman view map. Ya, sekarang kita dengan cara yang sama kita akan klik view base map. Nah, sementara ini dulu sampai di base map dulu, yaitu mulai dari template ya. Kalau mau dari yang lain-lain boleh, tapi biar tahu alur programnya itu begini. Jadi pada saat view base map itu diklik, yang akan dihubungi adalah controller GIS dengan nama base map gitu ya, atau view base map ya, biar standar ya. View ya, controller GIS dia akan ke view base map. Nah, sekarang kita akan geser di sini GIS ya, controllernya GIS ya, kita harus bikin satu fungsi dengan nama base map. Namanya adalah fungsinya adalah view base map. View base map kan gitu. View base map itu akan memanggil judul dengan nama view base map ya. Halamannya yang akan dipanggil adalah halaman view base map juga. Ya, sekarang karena kita belum punya halaman view base map, kita akan bikin. Kalau halamannya nggak dibikin gimana? Ya, coba kita lihat. View map, dashboard, home ya. View map, error. Dibilang unable to load view base map PHP. Jadi karena apa? Filenya nggak ada, gitu ya. Jadi sekarang kita bikin file dengan nama view base map. Di view ini ya, view. Berarti kita tambahkan view, namanya harus sama dengan ini. Dash base map. Base map titik PHP. Klik ini dulu, ini halaman view base map ya. Ya, yang penting jalan dulu lah ya. Payload ya pasti kelihatan ya, view base map. Oke ya. Nah, dari sini berarti kita sudah bisa menyiapkan ya indeks ya, view map dan view base map. Nah, isinya bagaimana view map ini? Kita akan menggunakan ini ya, leaflet ya. Buka leafletjs.com. leafletjs.com. Nah, ini bisa dibaca-baca, di close saja ya. Ini adalah open source JavaScript library ya untuk maps ya. Kita akan kita lihat di download ya. Download. Nah, kalau mau pakai versi yang apa namanya, yang di-download semua datanya bisa ya. Tapi kalau mau yang ini ya, leaflet yang coba diklik ya 1,8. Sorry. Ini kan sorry, bukan, saya tidak menggunakan download ini, tidak kita pakai. Kita lihat di tutorial. Nah, ini ada yang quick leaflet quick start guide ya. Ya, kita akan bikin yang ini ya. Kita bikin ini ya. Kita akan bikin tampilan ini untuk mapnya. Caranya sudah disiapkan di sini. Sorry. Di sini sudah disiapin ya.
Di sini sudah disiapin cara-caranya ya. Yang pertama adalah ini kan ada CSS ya, ada CSS. Ini include CSS ini harus di copy ke dalam head section ya, head section ya, bagian head ya. Jadi ini copy dulu. Copy dulu CSS-nya. Di copy. Nah, ini harus ditaruh di head section. Lihat di head section itu ada di template ya. Ya, ini head ya. Ini head buka, head tutup ya. Jadi CSS-nya itu harus ditaruh di sini. Ctrl S. Ya, ini untuk CSS-nya. Jadi nanti dia juga langsung unpackage dan seterusnya ini ya. Jadi sebenarnya sudah ready lah ya. Kemudian cara untuk mengoperasikannya, lihat di sini ya. See this example standalone. Klik kanan, saya buka tab baru ya. Ya ini ya, standalone ini ya. Jadi ini nanti yang akan tampil ya. Ini yang akan ditampilkan. Nah kita akan copy code-nya. Caranya adalah klik kanan, paste source ya. Jadi ini CSS-nya kan tadi sudah kita copy nih ya, yang ada di head ya. Jadi sudah oke lah ya. Berarti yang berikutnya yang akan kita copy adalah yang ini dulu ya. Kita sedikit-sedikit dulu lah. Ini dulu div-nya dulu. Jadi div itu adalah tempat untuk menempatkan map-nya ya. Div itu ditaruh di tampilan view map ya, di view map. Jadi ini view map-nya. Silakan sebentar saya geserin dulu. Ya, view map-nya ini silakan di delete, diganti dengan ID div ini ya. Untuk ID map-nya ini ya, yang paling penting ya. Kemudian stylenya ini ukuran lebarnya itu 600. Saya akan pakai seluruh layar yang tersedia. Kita pakai 100%. Height-nya 400. Ini kayaknya kurang besar dikit, 500 ya. Oke. Sementara untuk penyiapan map-nya ya, reload ya. Ini sudah kalau di inspect elemen ini baru kelihatan ya. Di elemen, nah ini nih. Di elemen, ini banyak gangguannya. Ya, itu bisa kelihatan ya. Kira-kira nanti map-nya segitulah. Jadi kurang lebih ya. Jadi div-nya sudah. Ini tadi yang admin blank ya, saya close. Ini enggak perlu. Berikutnya adalah ini variabel map length-nya ini ya. Kita copy paste ke sini. Oh ya, sorry, sebelum di paste ini kan ada di dalam kode script ya. Jadi harusnya sebenarnya gini, kalau mau semua diambil langsung juga sudah langsung jadi ya. Ini langsung mulai dari script ini diambil sudah langsung jadi, sudah pasti langsung jadi. Di sini ya, tekan enter. Ini sudah langsung jadi ini. Coba saja, kita coba saja ya. Ini kan. Reload. Ada problem. Coba. Kan reload. Nah, karena gini, kita akan tidak menggunakan semua yang ada ya. Jadi yang penting-penting saja, yaitu map on click ini tidak, fungsi on click pop up tidak, polygon tidak, cycle ini tidak. Nanti aja ini mungkin juga tidak. Ya, fungsinya sampai ini aja sebenarnya. Ini ya, cuman map sama title ini saja. Ya, reload. Ada problem. Sekalian koordinatnya ya. Koordinatnya kita akan ganti. Koordinatnya saya akan pakai maps.
Maps. Oke, kampus ya. Di sini klik kanan, copy. Nah, ini di sini nih kita ganti. Ini zoom-nya ya, zoom-nya 13. Nanti kalau kurang kita naik kembali. Bentar, ini nggak mau, ini ada problem view map. Problem apa ini? Bisa. Kembali ke ini, leaflet. Oh, ini ya. Ini belum kita copy juga. Include leaflet JavaScript. Setelah CSS-nya ini juga harus masuk ya. Sorry, ini yang penting ini. Ini API-nya ya. Itu problemnya ya. Taruh di template. Taruh di template setelah ini. Berarti sebelum head berakhir ya di sini ya. Ya, Ctrl S. Ya, kita coba lagi. Ya, keluar ya. Jadi itu problemnya. Nah, sekarang kelihatan map-nya sudah kelihatan ya. Jadi bayangkan hanya leaflet ini sangat simpel sekali. Jadi kita bisa apa menggunakan fitur map itu dengan sangat mudah ya, dengan sangat mudah sekali. Ya kita akan perbaiki kembali. Kita akan perbaiki kembali. Kita akan coba yang lainnya ya. Jadi kita baru bisa tadi kan ini ya, tadi ini kan. Tadi saya tidak copy semua. Yang paling penting itu kan variabelnya ini, add to map ini. Map ini mengacu ke ID-nya. Jadi nanti di title itu ditaruh di map. Sekarang marker ya. Marker ini juga bisa kita tambahkan ya. Kalau ingin menambahkan penanda ya. Marker ya. Jadi marker itu kan artinya penanda. Jadi di view map ini di bawah sini ya, kita bisa tambahkan marker. Marker yang ingin ditambahkan itu yang mana gitu ya, di sebelah mana, marker di titik koordinat mana gitu ya. Ini kan koordinatnya ya. Jadi tetap mungkin tadi ini saya copy ya, di sini markernya ini sebenarnya sama dengan di atas ya. Kemudian hello world ini coba saya kasih tulisan ini Steam. Ya, coba ya, kita coba reload. Nah, jadi ini ya, Steamik Bandung Warigianya. Ya, jadi kelihatan. Ya, menarik kan? Jadi bisa jalan ya. Kalau mau markernya banyak boleh ya. Markernya lebih dari satu boleh. Cuman ya sebaiknya marker itu mirip di wilayah setempat ya. Jadi kalau kejauhan nggak ke ini ya, nggak ke detect lah ya. Jadi mungkin stadion lah. Stadion ini mungkin
Kok di sini pesan nggak keluar koordinatnya. Ya ini kan. Stadion ini klik kanan, kita copy ya. Marker berikutnya yang akan kita pakai adalah stadion Wayan Dipte. Jadi apa isinya? Stadion Wayan. Ya, oke, save. Ya, jadi kalau kembali ke program harusnya keluar juga ya marker stadion. Ya, ada dua kan? Ada dua marker, satu marker STIM Bandung Bali, satu marker Stadion Wayan Dipte. Nah, jadi itu sangat mudah dan menarik ya. Kalau mau pakai circle boleh. Saya tidak contohkan satu yang penting-penting saja ya. Circle-nya di Stimik saya pakai circle ya. Circle itu ya circle kan lingkaran. Jadi untuk penanda. Ingat koordinatnya juga kita masukkan untuk circle-nya. Lain-lain IM circle misalkan gini, daftar misalkan gini ya. Coba kita lihat. Reload. Ya, jadi ini circle-nya. Kalau kita klik di sini, keluar ya. Kalau kita klik di circle-nya, ya ada tulisan yang pop-up yang keluar. Oke, itu untuk view map. Jadi view map sudah kita bikin. Jadi caranya seperti yang saya sampaikan tadi. Lanjut ya, lanjut satu lagi. Berikutnya adalah kita masuk ke sini ya, view base map. Ya, kalau kita klik view base map kan masih kosong. View base map itu kalau di leaflet ya, kembali lagi ke tutorial. Quick start guide. Coba turun ke bawah. Back dulu ya. Tutorial. Bukan yang start ya, tapi ya ini nanti kalau mau markernya diganti-ganti bisa. Ya ini. Layer group and layer control. Layer group and layer control ya. Jadi layer group itu begini, ini dia kita akan bisa mengakses grayscale ya, yang abu-abu begini, ada yang street ya, jalan, ada yang satelit seperti ini ya. Jadi itu prinsipnya ya, yang dinamakan base map atau grup lah. Jadi ini kita akan caranya gimana? Sama seperti yang tadi ya, di kanan. Ya ini kita contek kodenya, klik kanan, pixels. Ini kan yang di atas sudah ya, kayaknya yang di apa namanya di template-nya. Untuk yang lain-lain kita contek yang sama. Yang pertama contekannya yang div dulu, div map ini. Ini dulu ya, karena tadi div-nya sedikit berbeda. Padahal di basement ini kita akan div-nya kita samakan dengan yang sebelumnya, karena kita siapkan ukuran yang fix. Berikutnya adalah div map-nya sudah, script-nya ini sudahlah kita contek semuanya lah ya, biar nggak repot. Kita contek semua, taruh di sini. Hanya pada saat kita kan tahu ya, kita tahu apa ada kode-kode tertentu yang apa yang bisa kita ganti ya.
yang terkait dengan koordinat. Karena kalau tidak kita ganti ya, mungkin ini koordinat nanti yang mapnya itu defaultnya di koordinat ini, ya mungkin di sekitar Amerika. Ya. Nah inilah yang paling penting yang harus kita ganti. Ya, jadi ini yang harus penting kita untuk ganti. Ya. Sambil saja yang di sini, ini punyanya kampus ya, koordinatnya kampus, view basement. Ini kita paste. Kemudian yang lain-lain, marker-marker yang lain juga bisa kita sesuaikan ya. Bisa kita, ini kita bisa sesuaikan, tapi oke lah, belakangan saja lah, nggak apa-apa ya. View basement, tadi mana? Ya, oke, yang lain ini menyusul lah. Jadi kan nanti kalau mau diganti variabelnya apa gitu ya, itu bisa. Coba kita cek langsung ya. Tadi ini view map sudah kan, sudah jalan. Sekarang view base map. Ya, oke ya. Ini juga sudah jalan. Saya geser ke sini. Ya, ini yang ingin kita tekankan ya. Ada street, ada satelit. Ya, jadi inilah view base map. Cuman ini kenapa bisa jauh? Ya karena zoomnya kejauhan gitu ya. Kita bisa edit di sini. Ini yang jelas zoomnya kejauhan gitu ya. Jadi kita cari di view base map benar yang di dekat zoom. Nah, ini zoomnya 10 ya. Zoom itu nilainya antara 1 sampai 20 ya. Yang sebelumnya view map ini kita pakai zoomnya berapa? 13 ya. Jadi kalau mau disamakan ya kita pakai zoom 13 gitu ya. Zoomnya 13 ya. Kalau mau sama ya. Ya, view base map ya kan mirip ya. Kelihatan semuanya. Jadi di sini yang paling penting adalah di sini ada layernya. Sekarang berbeda. Street, jalan-jalan kelihatan, satelit, satelit. Ya, tampilan dalam bentuk satelit. Grayscale, ya, hitam putih saja. Ya, jadi itu. Kayaknya kurang ini zoomnya. Kita akan pakai 16 biar agak dekat lah ya. Sedikit. View map. Iya. Oh, kejauhan. Kelas deh. Ini juga yang view map. View map ini yang 15 saja. View map-nya 15, jadi agak sedikit fokus. Base map-nya 14 ya, agak jauh sedikit lah. Oke ya, jadi itu coding kita pertemuan ini. Saya akan ya, jadi itu cara coding kita ya. Oh, stop ya. Saya akan stop record. Jadi nanti kalau ingin belajar kita akan upload.